Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini eh, terkait dengan pertemuan mata kuliah literasi keuangan, ya, eh, di mana literasi keuangan ini merupakan salah satu mata kuliah yang ada di Prodi Ekonomi Bangunan Fakultas Social Science Universitas Pembangunan Pancabudi. Pertemuan pertama ini terkait dengan kontrak perkuliahan, penjelasan visi misi, kemudian visi prodi dan visi fakultas, dan beberapa ketentuan-ketentuan seperti tujuh nilai dasar yayasan dan selanjutnya. Jadi kita ketahui bahwasannya eh, literasi keuangan, ya, literasi keuangan di sini terkait dengan eh, ya terkait dengan bagaimana mahasiswa mampu yang untuk pertemuan pertama ini diketahui bahwasannya mahasiswa mampu mengetahui visi misi baik program studi maupun visi misi fakultas ya. Kemudian nilai dasar yayasan dan kontrak perkuliahan mata kuliah literasi keuangan ya. Jadi kita ketahui bahwasannya bahwasannya program studi ekonomi bangunan dalam hal ini sudah terakreditasi unggul ya sudah terakreditasi unggul ya di mana ekonomi bangunan ini eh, telah lahir dari tahun 1986 ya kemudian tahun 2025 ini akreditasi program studi bangunan itu sudah unggul ya. Visi program studi ekonomi bangunan ya yaitu menjadi program studi yang menghasilkan lulusan berkarakter religius dan unggul di bidang ilmu ekonomi bangunan, ya, pada peminatan moneter dan perbankan, ekonomi publik dan sumber daya alam, ekonomi syariah, baik di tingkat ASEAN maupun eh, di tingkat internasional tahun 2008 dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Ya. Nah, hal tersebut visi prodi ini selaras dengan visi fakultas, ya, di mana menjadi fakultas ekonomi yang menghasilkan lulusan yang berkarakter religius dan berkompetensi unggul di tingkat ASEAN dan tahun 2008 dalam bidang ilmu ekonomi, manajemen, ya, akuntansi, ya, ya, dan hukum perpajakan, ya, ya. Sedangkan kita ketahui bahwasana kampus juga memiliki simbol mutu-mutu terkait dengan tujuh nilai dasar yayasan misalnya, ya. Di tujuh nilai dasar yayasan itu seperti menjaga kemurnian akidah tauhid dan dan melaksanakan syariat. Kemudian bersyukur, bersukacita dan tidak mengeluh. Nah, kemudian rendah hati, sederhana dan tidak marah, berpikir positif, berprasangka baik dan tidak menggunjing, berbuat baik, mengubah dan respek, berempati dan memberikan solusi, dan yang ketujuh, patuh kepada pemimpin dan mentaati peraturan. Nah, itu terkait dengan nilai-nilai dasar yayasan seperti tujuh nilai dasar yayasan. Ya. Nah, kita ketahui bahwasannya nah, mata kuliah literasi keuangan ini adalah mata kuliah yang memiliki kemampuan dalam hal memahami dan mengelola keuangan eh, pribadi dan publik. Nah, dan manfaatnya kita ketahui bahwasanya mampu meningkatkan kesejahteraan finansial, mengurangi risiko utang, dan mendorong perencanaan ekonomi jangka panjang. Ya, nah, itulah konsep literasi keuangan ya.
capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah literasi keuangan itu pada CPL 3 ya, memahami kebijakan moneter dan fiskal. CPL 6 menguasai strategi kebijakan dan aplikasi keuangan digital. CPL 8 mampu menyusun dan mengevaluasi kebijakan pemerintah di bidang moneter khususnya. Ya. Kemudian visi Universitas Pembangunan Pajak Budi, ya, kita ketahui visinya adalah menjadi universitas unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berlandaskan nilai-nilai religius dan budaya bangsa. Sedangkan misi Universitas Pembangunan Pajak Budi yaitu menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan nilai-nilai religius, ya, mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, ya, menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berakhlak. Ya, kemudian mengintegrasikan teknologi digital dalam pembelajaran, ya. Kemudian eh, di sini kita ketahui bahwasannya eh, tadi sudah dijelaskan nilai dasar yayasan itu seperti religius, iman, takwa, dan keteladanan, intelektual, kewirausahaan sosial dan seterusnya, ya. Itu. Hmm. Dan kita ketahui untuk visi, ya, program studi menjadi prodi unggul di bidang ekonomi pembangunan berbasis digital dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Misinya menghasilkan lulusan kompeten dan beretika, melakukan penelitian berbasis ekonomi digital, meningkatkan kolaborasi dengan sektor keuangan. Ya, nah, terkait dengan kontrak perkuliahan, ya, terkait dengan kontrak perkuliahan, kita ketahui bahwasannya, ya, nah, eh, ini ada di mahasiswa ini kehadirannya itu minimal 80% supaya bisa meneruskan untuk perkuliahan selanjutnya. Tugas dan proyek berbasis literasi keuangan generasi Z. Nanti ada ujian berbasis analisis kasus. Ya, nilai-nilai yang lainnya juga itu didasarkan pada misalnya etika, jujur, disiplin, aktif, dan seterusnya. Gitu. Kemudian penilaian, penilaian, ya, tugas-tugas, ya, tugas-tugas ini nilainya 40%. Kemudian UTS-nya itu sebenarnya 10%, ya. UAS-nya itu 20%, partisipasi itu 20%. 10 lagi 50%, ya. Nah, nanti tugas-tugasnya itu ada setiap perkuliahan, setiap materi. Itu di setiap materi ada selalu tugas-tugas. Baik pertemuan 2 dan sampai pertemuan 15. Selalu ada tugas-tugas. Ya. Nah, ini metode pembelajarannya. Metode pembelajarannya ini kita ketahui. Kemudian nanti kita ketahui bahwasanya untuk metode pembelajaran itu adalah satu ceramah interaktif, kemudian diskusi dan tanya jawab, ya, diskusi dan tanya jawab. Nah, kemudian, nah, di sini ada dari mahasiswa juga harus aktif, ya, terkait dengan materi. Nanti perkuliahan kita itu metodenya adalah self-paced, ya. Perkuliahan self-paced ini perkuliahan yang menggabungkan antara digitalisasi by e-learning, kemudian melalui portal akademik, menggunakan media-media pembelajaran lainnya, ya. Nah, nanti pembelajaran itu juga pembelajaran berbasis proyek, berbasis proyek. Ya, kemudian nanti ada kajian-kajian terkait dengan
pembahasan literasi keuangan yang ada di OJK, BI, LPS dan terkait dengan finansial teknologi. Kemudian empat, terkait dengan platform digital, ya nanti ada Google Classroom, Siakat, video, dan seterusnya. Ya. Kemudian terkait dengan ini harapannya ya terkait dengan komitmen kontrak perkuliahan kita, ya kita ketahui bahwasannya mahasiswa harus aktif, ya harus diskusi juga aktifnya. Kemudian ada kalau ada nanti diskusi-diskusi saling menghargai juga, ya. Kemudian menghubungkan antara nanti ada teori dan praktik dan sehingga menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan terkait dengan literasi keuangan. Nah, kita ketahui bahwasannya di sini terkait dengan mata kuliah literasi keuangan, ya nanti adik-adik mahasiswa harus tahu dulu ya apa yang yang sudah diketahui sekarang literasi keuangan, ya. Kemudian eh, bagaimana literasi keuangan ya membantu pembangunan ekonomi. Nah, ini tuliskan tiga harapan Anda melalui. Nah, ini nanti nanti di tugasnya akan terkait ini, ya. Ya, terkait dengan literasi keuangan kita ketahui bahwasanya literasi keuangan ya sama-sama kita ketahui. Jadi literasi keuangan ini merupakan ya konsep yang memang berpedoman pada digitalisasi, ya adanya digitalisasi. Ya, penggunaan keuangan ini ya semakin tinggi literasi keuangan semakin bagus ya terkait dengan literasi keuangan. Di mana kan konsep dari literasi keuangan ini adalah kemampuan seseorang dalam memahami, ya, mengelola, mengambil keputusan yang bijak terkait dengan keuangan pribadi maupun keluarga. Ya, nah, di mana literasi ini mencakup pengetahuan, ya, kemudian keterampilan, sikap terhadap pengelolaan uang, mulai dari bagaimana cara mendapatkan, membelanjakan, menabung, berinvestasi, hingga mengelola risiko keuangan. Ya. Jadi literasi keuangan ini dikatakan literasi itu adalah pertama ya menyusun anggaran dan mengontrol pengeluaran dengan disiplin misalnya. Memahami produk-produk keuangan seperti tabungan, asuransi, investasi, pinjaman, dan seterusnya. Kemudian mengambil keputusan keuangan yang rasional, bukan hanya berdasarkan emosi atau tren misalnya. Nah, mahasiswa juga mampu merencanakan keuangan ya baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang gitu ya. Nah, kemudian eh, nah dalam konteks nanti literasi keuangan ya generasi Z di mana literasi keuangan juga berkaitan erat dengan kemampuan digital. Karena keputusan finansial ya kini banyak dilakukan oleh platform-platform digital seperti e-wallet, mobile banking, investasi online, dan seterusnya ya. Literasi keuangan digital ini membantu generasi muda memahami risiko transaksi daring, keamanan data, peluang investasi berbasis teknologi. Ya, jadi inilah yang memang kita ketahui bahwasanya pemahaman untuk literasi keuangan. Ya, kemudian ini ada tugas tulis Kak, tulis tiga harapan Anda mendapatkan mata kuliah ini. Ya, setelah mendapatkan mata kuliah ini apa misalnya ya? Ya, kita harus tahu ya. Kemudian, ya terkait dengan eh, kontrak perkuliahan juga nanti ya kehadiran minimal 80%. Ya, kemudian tugas-tugas ini sekitar 50% poinnya. Tugas ini seperti nanti pertemuan-pertemuan berikutnya ada membahas terkait dengan tugas-tugas ya setiap akhir pertemuan ya itu ada kita kasih contoh misalnya seperti ini ya.
kita ketahui, ya, kita kasih contoh untuk nah ini contoh misalnya ada tugas terkait dengan pembahasan, ya. Hmm. Contoh misalnya ada latihan nanti setiap pertemuan itu nanti tugasnya harus dikerjakan, harus dikerjakan. Pertanyaan 1 sampai 5 ini harus dikerjakan juga. Nanti tugas-tugasnya dikirim di grup, ya. Nanti ada dari mahasiswa dikasih kesempatan untuk eh, berinteraksi di media dan di portal-portal akademik. Contoh buat tabel anggaran baru dengan target tabungan atau investasi lebih besar dari 20% dan daruratnya itu sekitar 5% dan seterusnya. Ini nanti tugas-tugas ini oleh adik mahasiswa dikerjakan setiap pertemuan. Paling lama dikasih waktu sekitar sebelum 1 minggu sebelum pertemuan berikutnya. Ya, ini salah satu tugas-tugas dan tugas-tugas ini adalah tugas individu yang dikerjakan oleh mahasiswa. Ya, ya. Kemudian kita kita lanjutkan, ya, terkait dengan oke, balik ke pertemuan awal kita. Ya. Nah, nah, kita balik ke literasi keuangan, ya. Tadi sudah diketahui terkait dengan visi misi kontrak perkuliahan dan seterusnya, ya. Kita ketahui terkait dengan literasi keuangan, ya. Jadi contoh dari sikap eh, kita ketahui bahwasanya generasi Z ini termasuk adik-adik mahasiswa ini merupakan generasi yang sangat menggunakan literasi keuangan, mampu menggunakan literasi keuangan dengan baik. Ya, ya contohnya terkait dengan tema-tema terkait dengan literasi keuangan ya ini. Satu, mengatur keuangan pribadi dan aplikasi finansial. Jadi generasi Z ini banyak menggunakan aplikasi pengelolaan keuangan digital seperti Money Lover, Dompetku, National Liquidity Tracker, atau mencatat pengeluaran pemasukan harian dan seterusnya. Ada juga terkait dengan platform misalnya banyak hampir semua ini ya di Go apa namanya GoPay juga ada, ya, OVO juga ada, platform-platform digital itu sangat mendukung terkait dengan transaksi-transaksi di marketplace, ya. Seorang mahasiswa mencatat uang jajan, biaya transportasi, tagihan bulanan, dan aplikasi agar tidak boros dan bisa menyisihkan uang untuk nabung. Nah, manfaat literasi keuangan juga salah satunya menabung melalui platform digital, ya. Gen Z sudah akan dengan tabungan digital harusnya ya. Dari mahasiswa ini sudah sangat ya, familiar dengan adanya mobile banking, ya, e-wallet seperti GoPay, Dana, OVO, Jenius, Cbank dan lain-lainnya yang ini banyak dipakai dan digunakan oleh anak-anak muda dan generasi Z ini ya. Itu. Nah, dan ini ada dari mahasiswa juga bisa membuat auto debit setiap bulan ke rekening tabungan agar memiliki dana darurat tanpa harus menyetor manual, misalnya ya. Itu. Kemudian ada di mahasiswa juga setelah tahu literasi keuangan itu mampu berinteraksi sejak dini, ya. Jadi banyak Gen Z ini harus berinvestasi melalui dana reksa, saham, kemudian emas digital, aset kripto, ya. Ada menggunakan platform misalnya seperti Bibit, Bareksa, Ajaib, Peluang dan seterusnya, ya. Kemudian literasi keuangan ini menuntut adik-adik mahasiswa harus berbelanja secara bijak. Nah, berbelanja secara bijak ya itu. Nah, menghindari adanya konsumtivisme, ya.
Generasi Z cenderung selektif dalam berbelanja online, ya, memanfaatkan promo namun tetap membandingkan harga di beberapa marketplace misalnya. Itu ciri generasi Z, ya. Banyak generasi Z memiliki prinsip needs to wants, ya, membeli barang yang dibutuhkan, bukan sekedar keinginan karena tren-tren yang berkembang misalnya. Kemudian kita harapkan bahwa literasi keuangan ini pada akhirnya adik-adik Gen Z ini, adik mahasiswa juga melek terhadap produk keuangan. Ya, mereka kemudian memulai memahami fungsi asuransi, pajak, cicilan, kartu kredit, marketplace dan seterusnya. Ya, nah kemudian adik-adik mahasiswa juga harus waspada terhadap beberapa penipuan dan investasi bodong dan supaya tidak tertipu ya. Ada yang membuat tujuan keuangan financial goal, mengikuti edukasi literasi keuangan online dan seterusnya. Ya, baik itu aja pertemuan pertama kita terkait dengan literasi keuangan, kontrak perkuliahan dan seterusnya. Ya, jadi semoga pertemuan awal kita ini bermanfaat untuk kita semua dan kita sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.